Allah the Almighty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar teman-temanku sekalian? Alhamdulillah, semoga kebaikan selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Islam Siregar, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambuk 2018. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu tradisi yang sebenarnya tradisi ini sudah tidak terdengar asing di telinga masyarakat kita dan masih sering kita temui di beberapa momen-momen tertentu, seperti di keluarga kita, sekolah kita, ataupun di lingkungan masyarakat sosial kita. Apa itu? Yap, tradisi sungkem atau sungkeman. Nah, tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek buyut-buyut kita yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Nah, tradisi ini perlulah dilestarikan ataupun diwariskan dikarenakan apa? Dikarenakan ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan dan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai pendidikan dan keislaman yang terkandung di dalam tradisi ataupun kebudayaan sungkem atau sungkeman. Hakikatnya, dalam menilai atau menghukumi sungkeman, setidaknya kita dapat meninjau dari dua pandangan hukum. Yang pertama, pandangan asal dari agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua, melihat dari sudut pandang tradisi. Jika kita melihat dari sudut pandang agama Islam, sungkeman itu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Posisi jongkok sambil mencium tangan merupakan ekspresi memuliakan seseorang yang lebih tua. Syariat agama tidak melarang mengagungkan manusia selama itu tidak dilakukannya gerakan-gerakan yang merupakan bentuk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sujud dan ruku dalam gerakan salat. Berkaitan dengan mencium tangan orang yang lebih tua, dari kumpulan hadis radhiyallahu an At-Talibin juz 10 halaman 233, Imam Al-Nawawi mengatakan, tidak makruh mencium tangan karena kezuhudan, keilmuan, dan faktor usia yang lebih tua. Kebudayaan sungkeman setidaknya memiliki 3 makna jika dikaji di dalamnya. Makna pertama, sungkeman merupakan ritual penyadaran diri. Melalui sungkeman, orang akan sadar dan ingat bahwa dirinya masih diwajibkan untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik dan hormat. Islam juga sudah menegaskan kepada kita sebagai mukmin untuk berbuat baik dan hormat kepada orang tua, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Makna kedua, sungkeman merupakan sarana untuk melatih kerendahan hati
serta mengajarkan untuk berbuat kebaikan, agar sadar dan disiplin sekaligus melatih diri dalam mengatasi rasa ego dalam diri. Berbicara tentang rendah hati, mengingatkan kita dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Makna ketiga, sebagai wujud ungkapan terima kasih anak kepada orang tua yang telah mengurusnya dari kecil hingga dewasa. Hal ini juga merupakan langkah awal sang anak untuk meminta restu orang tua sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, masih banyak kita temui tradisi sungkeman ini dalam urutan upacara sakral dalam pernikahan, terkhususnya pernikahan yang bertradisi Jawa. dalam pandangan Islam ada kebudayaan yang bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. Salah satu tradisi atau kebudayaan yang bernilai positif yaitu kebudayaan sungkem atau sungkeman yang telah kita bahas sebelumnya. Dan kebudayaan atau tradisi yang bernilai negatif yakni kebudayaan atau tradisi yang memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan kefasikan, kemudaratan, dan kemusyrikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keyakinan dan ibadah kita yang dikhawatirkan dapat memberikan penyimpangan kepada akidah dan iman kita. Sebagai seorang muslim, sudah sewajarnya hal ini perlulah kita hindari dan tak perlulah kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dikarenakan takut nantinya ada penyimpangan akidah dan iman kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai nilai-nilai pendidikan dan keislaman yang terkandung dalam sungkem atau sungkeman ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada teman-teman penonton sekalian. Bila ada koreksi ataupun tambahan, silakan tulis di kolom komentar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.